Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan, dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah, dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan, dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Halo semuanya, selamat malam. Saya lagi update di sini juga secara Apa semua bisa dengar? Oke, aman. Oke ya. Jadi kita mau update secara teknikal. Kenalkan William Mamudi di sini. Biasanya Pak Alfati yang update, tapi sekarang Pak Alfati kebetulan memang sedang cuti. Jadi ada mendesak. Jadi sementara saya yang pegang dulu untuk update weekly technical terbaru saat ini. Saya share screen dulu ya untuk situasi terbaru sekarang. Di mana ya tombolnya di sini? Coba saya buka. Aha, semoga bisa kelihatan. Ini untuk screen saya lagi buka sini kondisi teknikal untuk IHSG. Jadi kita ini sudah selesai dari first half 2022, sekarang masuk ke second half 2022. Yang saya lihat di sini adalah market kita itu sebenarnya sedang koreksi ya. Jadi kita lihat di sini saya sudah diskusi berapa kali dengan teman-teman di Clubhouse. Kalau kondisi market kita ini memang lagi belum stabil untuk second half. Kita ngelihat untuk IHSG-nya kecenderungan itu lagi koreksi, dan sekarang ini sudah di angka 6794. Jadi hati-hati ya untuk situasi sekarang. Sebenarnya sih first half 2022 IHSG kita itu positif. IHSG kita itu positif, cuma awal dari second half ini market dibuka awal-awalnya langsung bentuk bearish Marubozu. Dan sekarang ini kita lihat pas sudah mau menguji level 6730. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya breakdown dari pola triangle 6920 ya. Kayak saya mau lihat tuh IHSG-nya itu muji level 730 ini lalu rebound. Kalau kita rebound, dan kemungkinan akan rebound, karena gini, Amerika Serikat tuh bakal 4th of July ya, 4th of July minggu depan, jadi market kita itu mungkin bakal sedikit sepi, karena pelaku pasar global lagi liburan dulu. Lagi liburan, dan kita lihat untuk mereka tuh baru aktif lagi Selasa, berarti untuk sentimennya mungkin bakal ada sekian. Sentimen kita itu mungkin kita konsolidasi dekat-dekat 6730 ini. Jadi yang saya mau lihat kalau kita itu marketnya bisa dibilang bisa sedikit consolidating di angka 6730 ini. Lalu bagaimana kalau kita bisa sedikit rebound dengan target kira-kira itu bakal ada pullback ke arah sekitar 6.900-an. Cuma hati-hati karena sebenarnya ini kita belum patah ya downtrend yang kebentuk. Downtrend yang kebentuk untuk IHSG dari bulan Juni ini sampai sekarang Juli. Dan kalau saya tarik dari sini sepanjang 2022, kita ini low-nya IHSG itu ada di angka kisaran 6530. Jadi hati-hati. Saya mau lihat tuh IHSG ini selama dia masih ketekan dalam downtrend ini, bearish bias itu masih bentuk. Hati-hati ya, karena umumnya sih kalau saya bahas dengan tim research, kita itu rada bearish sepanjang third quarter. Tapi fourth quarter baru marketnya akan rally. Pas fourth quarter marketnya rally, dan ada peluang kita itu bisa kembali muji ke sini nih. Kita lihat di sini angka 7.300 adalah peak-nya IHSG, dan peak-nya ini kebentuk kira-kira itu waktu go to IPO. Nah, yang menarik di sini adalah sebenarnya gap yang kebentuk di IHSG itu belum ketutup di 7160. 7160 ini bisa jadi target untuk kenaikan IHSG kalau kita bisa break dari downtrend yang kebentuk. Jadi sekarang ini kan kita lihat downtrend ini belum patah. Tapi sekarang yang patah, target kita itu sebenarnya akan ke arah sini, tutup gap. Tutup gap di angka sekitar 7150 sampai 7200. Sayangnya untuk saat ini belum ya. Karena kita ini baru aja breakdown dari support 6920. Dan menurut saya sih sekarang rada berat kalau kita bilang sudah mau lanjut bullish. Jadi hati-hati saja, market kita sebenarnya benar-benar bearish pasal second half 2022. Menariknya sini sebenarnya kalau bulan Juli, umumnya sih selama 15 tahun terakhir saya ngelihat tuh market sebenarnya cenderung positif bulan Juli. Walaupun positif, tapi sudah waktu itu setelah bulan Juli, Agustus, September marketnya itu cenderung koreksi lagi. Jadi
rally itu biasanya memang pas akhir tahun ya, kita masuk fourth quarter baru kita lebih bullish lagi untuk pergerakan market. Kalau untuk saat ini saya rasa sih belum. Kita terlalu cepat kalau bilang market kembali bullish. Kita benar-benar harus hati-hati di sini. Dan sebelum kita bisa break dari dalam trailan ini, saya rasa bullish bias itu masih berat, bearish bias kita pertahanin. Target supportnya either kita bakal balik ke 6730 ini atau ke 6530. Jadi kita lihat range-nya sepanjang 2022 itu cuma cukup lebar antara 6530 sampai 7300. Dan saat ini kita masih dalam bearish bias. Nah, jadi saham-saham apa yang sebenarnya menentukan pergerakan IHSG? Well, mau nggak mau kita harus melihat saham GoTo. Saham GoTo itu pergerakannya itu memang sangat drastis ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat sini untuk GoTo. Nah, Gojek, Tokopedia. Jadi kita ingat sepanjang pas IPO GoTo itu dia jatuh sampai sentuh level 186, tapi sekarang ini GoTo-nya itu sudah capai level 370. Nah, masalahnya di sini adalah kalau kita lihat GoTo itu sudah mencapai 10%-an. Jadi bobot beratnya IHSG itu luar biasa pengaruh pada GoTo. Apapun yang terjadi pada GoTo akan sangat menentukan pergerakan IHSG. Jadi mau nggak mau kita harus melihat secara teknikal bagaimana di GoTo ini. Nah, yang kita perhatikan sebenarnya GoTo itu ada kecenderungan dia kalau saya tarik di sini, kira-kira di level ini kita lihat nih sepertinya sudah membentuk bola double top. Double top di sini kita lihat sudah ketahan pas level 370, ya 370 ini. Dan selain itu kita lihat sebenarnya GoTo itu belum ada tanda-tanda pergerakan bullish ya. Bullish itu kebentuk waktu dia rebound dari bulan Mei dan sampai Juni. Jadi kalau kita tarik kurang lebih begini. Nah, tapi setelah itu GoTo itu patah. Jadi GoTo itu patah. Secara klasik kita melihat pergerakan GoTo itu menjadi bias sideways. Sementara GoTo itu masih dalam pergerakan 344, 416. Dan hari ini pergerakan GoTo yang merada payah sih. Kita lihat GoTo itu jatuh dari 390 sampai 370. Jadi ini rada berat. Kalau kita nggak bisa keluar dari range ini, GoTo itu nggak bisa menggerakkan IHSG ke arah positif. Kalau saja GoTo itu bergerak seperti pasan yang bulan Mei sampai Juni, artinya kalau kita bisa lihat GoTo itu naik sampai nembus level 416, atau kalau kita lihat sini ada resisten minor kurang lebih di sini 400. Kalau kita lihat GoTo itu bisa naik ke atas 400 ini, baru IHSG-nya bisa kembali cenderung positif. Jadi kalau gitu IHSG cenderung positif, kita baru ngelihat untuk pergerakannya kalau GoTo positif, baru IHSG-nya bisa kembali berada dalam bullish sentiment. Saatnya rada berat. Jadi sementara ini waspada ya, kalau kita nggak bisa keluar GoTo ini dari level 370 dan 400, kayak rada berat sih itu IHSG kembali lanjut positif. Selain GoTo siapa? Saham-saham yang bisa dibilang itu mempengaruhi pergerakan IHSG. Secara tradisional saham-saham bank besar itu memang mengaruhi pergerakan IHSG. Jadi mari kita lihat di luar GoTo bagaimana ada pergerakan saham BBCA. Oke. Kalau BBCA sepanjang 2022, ya range-nya yang cukup lebar, antara 7.250 sampai di 8.300. Perhatikan kalau BCA itu sejak bulan Mei sampai Juni, soalnya masih Juli, Mei sampai Juli, dia itu sudah tertahan pas support 7.250. Nah, yang saya lihat di sini sebenarnya kalau untuk BBCA, selama 1 minggu terakhir dia terus-menerus menguji level support 7.250. Jadi bagaimana ini mempengaruhi pergerakan IHSG? Ya sebenarnya bank-bank di luar BCA itu kok ada koreksi kalau kita lihat. Ada koreksi. Sebenarnya BBCA ini yang cenderung stagnan. Jadi kita berharap kalau BBCA ini masih ditahan 7.250, IHSG kita juga jaga sampai hard landing seperti tahun 2020 waktu itu saya ingat banget. Bank-bank jatuh dibanting dalam sampai IHSG-nya itu setiap hari itu bisa dibilang circuit breaker jalan. Hanya 5 menit, kurang dari 5 menit. Nah, kurang dari 5 menit IHSG langsung stop berdagang setengah jam. Untunglah saat ini situasi udah beda, kita nggak untuk hard landing tapi lebih ke soft landing. Ini kita diuntungkan karena BBCA cenderung masih ditahan 7.250. Jadi kita lihat range BCA itu antara 7.250 sampai 7.700. Pergerakan BCA kalau stagnan umumnya terjadi selama 1 minggu. Seperti kita lihat, dari 18 Mei sampai 25 Mei. Atau kalau di sini dari 10 Juni sampai 15 Juni. Selama 1 minggu, cenderung BCA itu bertahan. Jadi kita lihat, ini adalah situasi yang cukup sering terjadian ya di BCA. Seperti di sini, gitu juga di sini. Tapi sekalinya dia keluar, BCA itu cenderung bergerak rally. Walaupun rally-nya juga terbatas ya, karena kalau kita lihat
Sejak bulan Mei sampai Juli, BCA itu hanya bergerak sekitar 500, ya benar, sekitar 450 poin. 450 poin. Nah, sekarang kalau kita lihat, kecenderungan BCA itu sejak bulan Juni sampai Juli adalah bentuk triple bottom. Jadi ini sudah 1, 2, dan yang ketiga. Kita mau ngelihat BBCA itu bergerak rally lagi. Kalau kita bertahan ya, kalau kita bertahan, BBCA itu bisa berharap 7650 sampai 77. Tapi ingat, ini sebenarnya trennya ini masih bias bearish. Jadi kalau ini tidak bisa bertahan, kita nggak jadi membentuk triple bottom karena kita ngarepin BCA berat 7.700. Tapi BCA itu kecenderungannya akan turun, bisa di bawah sampai 6750 yang kalau kita lihat itu adalah flip level BBCA yang kebentuk tahun lalu. Sepanjang bulan Agustus sampai bulan Oktober. Untungnya saat ini sih BBCA-nya masih stabil ya pada support 7250. Jadi kita masih berharap BBCA ini ada peluang kalau dia itu bisa rebound dan membentuk triple bottom. Ya, jadi hati-hati aja. Selama 1 minggu ini kita lihat BBCA itu udah bertahan 7250. Saya masih melihat ada peluang BBCA ini lanjut rally ke arah 77. Untuk saat ini triple bottom skenario itu masih mungkin. Tapi kalau ini gagal, hati-hati karena supportnya BBCA itu cukup jauh bawah 6750. Kalau merasa 6750 ketinggian, saya ngelihat di sini ada gap kurang lebih yang ke 7000 ya, 7000 di sini. Ya, ada gap kecil di sini yang belum ketutup yang menurut saya sih bisa menjadi target penurunan BBCA. Kalau ternyata skenario triple bottom kita gagal di sini. Jadi ingat ada 2 skenario yang mungkin, either kita rebound untuk triple bottom atau kita langsung jatuh dan menutup gap di 7000 ini sebelum menyentuh 750. Itu BBCA. Saham bank lain yang gimana? Kalau kita lihat BBRI misalnya. Nah, kalau BBRI ini sebenarnya kita sudah patah ya. Support yang dari 4240 ini sudah jebol. Jadi sekarang ini perhatikan kalau BBRI itu membentuk triangle. Jadi triangle yang di sini, triangle-nya sih mengarah bearish triangle di mana kita sedang menguji support 4120. Level 4120 ini yang menurut saya ini akan genting selama beberapa hari ke depan. Kita berharap kalau level ini, kalau ini rebound, ini berarti ada peluang kita bisa patah dari triangle yang dibentuk, dan kita bisa pullback market ke arah 4240. Jadi ini kalau dipatah, triangle ini gagal, dan berarti kita masih bertahan dari konsolidasi, kira-kira 4240. Masalahnya adalah kalau bearish pressure terlalu kuat, kita ngelihat penurunan BBRI itu masih ada ruang ke arah 4000. Jadi kalau ini kita lihat, triangle ini kalau berhasil, kita penurunannya ini masih agak lumayan sampai ke arah 4000. Dan kalau kita lihat, ini adalah support pas bulan Januari 2022. Jadi range BBRI kita lihat pas dari 4000 sampai nyentuh hampir itu 5000. Jadi kurang lebih 1000 poin. Dan sekarang ini kita sudah hampir menutup full kenaikan BRI yang kebentuk sepanjang 2022. Jadi kalau kita nggak bisa bertahan di atas 4120 ini, skenario triangle kita akan menuju level 4000. Tapi kalau ternyata downtrend patah, saya mau lihat pullback market ke 4240. Syukur-syukur kalau ternyata kita bisa closing ke 4240, itu berarti kita akan kembali lagi pada range 4240 sampai 4550. Lalu saham bank lain apa? Misalnya kita lihat Mandiri ya. Nah, kalau Mandiri ini sebenarnya ini memang ada uptrend line ya sepanjang bulan April sampai Juni. Untuk bulan April sampai Juni. Jadi saya mau lihat di sini kalau untuk Bank Mandiri, karena dia sudah patah dari uptrend line-nya, mau nggak mau sekarang menjadi bearish bias. Apalagi kita baru jebol ya dari level support 8.000 sama 3 hari yang lalu. Sekarang ini kita sudah pas banget itu level support 7.600, dan ini rada payah sih, karena sebenarnya downtrend line-nya ini baru terbentuk, dan kita ini sudah mencapai level support 76. Menurut saya sih penurunannya terlalu drastis beberapa hari terakhir ini, jadi kita bisa ngelihat mungkin konsolidasi sebentar di sini pas angka 76. Masalahnya adalah kalau downtrend ini tidak patah, kecenderungan bearish itu ada, dan kita masih bisa mencapai level flip berikut ya di 7350 itu satu, dan yang kedua di level 7000. Jadi hati-hati, saya masih mempertahankan bearish bias ya, either kita ke sini atau berikutnya bisa sampai ke sini. Ya, dua-duanya ini bearish bias. Tapi kalau ternyata downtrend ini patah, kita bisa ngubah kenaikannya Mandiri kembali ke level 8.000. Jadi ini pullback situation, di mana kita ini baru bisa bilang ini double top lah, double top di 85 dengan neckline di 8.000. Dan sekarang ini yang penting adalah kita harus menguji downtrend ini. Kalau downtrend ini berhasil break, kita akan melihat untuk Mandiri ini kembali ke level 8.000.
Tapi untuk saat ini, hati-hati dengan bearish bias, either kita 7350 sampai 7000 sekalian. Lalu gimana untuk bank yang lain ya, BNI. BNI, jadi saya lihat di sini. Nah, kalau BBNI, sebenarnya waktu itu saya berharap BNI itu membentuk double bottom, di mana kita sudah mencapai level 8.000, ya hampir 85 lah, benar 85. Dan ini ada gap di 86 yang sama sekali belum ketutup ya. Kita lihat ini ada gap gede banget, 8.600 yang belum ketutup. Masalahnya bukannya kita nutup gap, kita sekarang malah breakdown di 8.075. Artinya, sekarang ini kita masih bearish bias di BNI, dan target kita masih agak jauh, karena 7525 sampai 7225. So, be careful here. Menurut saya sih bearish bias untuk BNI masih bisa lanjut. Kalau ini bisa patah, dan harapan saya ini bisa patah, barulah kita bisa menaikkan lagi target BNI di 8.075 sampai ke sini, 8.600. Ya, menurut saya, gap ini cepat atau lambat akan tutup. Oke, jadi kalau di sini, sebentar saya lihat di sini ada apa lagi ya. Oke, jadi di sini ada, saya lagi mau lihat apa lagi di sini. Ada yang bertanya untuk komoditas ya, coba kita lihat bagaimana untuk saham-saham, komo, metal, atau indikasi rem. Coba saya buka dulu. Coba saya buka di sini. Saham komoditas misalnya dari metal. Antam. Oke, jadi kalau Antam di sini benar-benar parah sih ya kalau kita lihat. Memang kalau dari 2022 sempat itu rally kencang sekali. Rally kencang, tepatnya sih dari bulan pertengahan Januari sampai di sini. Saya ingat banget waktu bulan Maret, itu memang orang masih sangat agresif untuk pergerakan metal. Tetapi sejak saat itu kita melihat ini sudah membentuk pola head and shoulders. Sebenarnya head and shoulders ini rada jelek ya. Kalau yang sebelah kiri ini terlalu tinggi kalau untuk kita lihat head and untuk pola left shoulders-nya. Tapi kalau kita lihat yang sebelah sini ya oke lah. Jadi ini head shoulders-nya lebih rada kompleks. Sekarang kita melihat tuh targetnya udah hampir selesai sih. Kalau kita lihat untuk Antam, di mana kita melihat ini target head sudah tercapai ya, sedikit-sedikit ekses lah di 1700. Saya ngelihat di sini nih, yang penting ini level 1700 ini harus bertahan. Jadi kalau kita lihat ini adalah support yang kebentuk. Sini kalau kita lihat, ini adalah support yang kebentuk pas tahun 2021. Halo? Ya, sepertinya ada masalah. Tadi saya terputus sepertinya. Ada masalah kan? Ya, ini saya coba lagi ya. Tadi seperti ada masalah, saya share screen lagi. Tadi sepertinya terputus kita. Ya, mohon maaf. Nah, sini bahayanya di sini adalah Antam kita udah nyampe level support di 1700 dan sekarang ini kalau kita tidak bisa patah dari downtrend line ini, Antam berpotensi mencapai level 1100. Jadi kalau kita lihat ini secara klasik ada kecenderungan Antam itu mencapai level 1100 di sini. Jadi ini adalah kurang lebih level supportnya Antam pas 2020 kemarin sebelum dia break. Nah, tapi ini semua hanya terjadi kalau downtrend-nya nggak patah ya. Kalau ternyata downtrend lainnya ini patah, ada peluang kalau Antam ini bisa kembali naik. Target kita tentunya 2270, tapi saya sempat kasih 2000 di sini sih tepatnya ya. 2110 ini bisa menjadi target kenaikan Antam dengan catatan downtrend line ini patah. Kalau downtrend line ini nggak patah, memang benar metal ini masih bias bearish, dan kita ini sudah genting banget level 1700 ini tidak harus bertahan atau kita rebound lalu ya sudahlah habis itu ya kita kembali sampai level 1100 ya kalau kita lihat di bawah sini ini benar-benar jauh ke bawah. Jadi be careful untuk saham metal saya masih belum bisa kasih situasi yang cukup bullish ya. Kalau kita lihat sekarang nih marketnya masih belum stabil banget. Secara keseluruhan ini bias bearish sama downtrend nggak patah dan ini ruang pelurunya rada payah. Gimana kalau yang lain? Misalnya itu Inco. Coba kita lihat Inco untuk saham metal.
Oh, kalau Inco di sini ini juga bias bearish ya. Kalau kita lihat sejak dia, kalau kita taruh sini, dari bulan Juni sampai Juli ini 7250 dan sekarang udah 5350. So be careful di sini. Saya ngelihat kalau untuk Inco, di mana dia untuk saham ini terus tertekan dan ruang penurunannya nih untuk level support saya lihat antara 4625 sampai 4225. Jadi pada angka 5350 ini secara teknikal momentumnya juga masih bearish. Jadi saya rasa sih ini masih kurang bagus ya kalau kita lihat pergerakannya. Saya sih lebih suka kalau downtrend ini patah, kita bisa naikin lagi target infonya sampai ke arah 6650. Tapi itu semua nggak valid karena sekarang ini levelnya ini baru aja breakdown dari support 5525. Jadi yang ini nih, candle terakhir ini udah confirm kalau kita masih bias bearish Inco. Jadi ruang penurunan ke 4625, kita masih pertahankan sell on breakdown support skenario 5525. Jadi ini masih ya belum bisa lah. Kalau ini untuk balik bullish saya masih belum percaya. Antam, Inco, untuk saham metal lain biasanya oke, TINS ya. Kita lihat bagaimana dengan TINS. Aduh, TINS ini juga sama. Jadi kalau kita lihat saham-saham metal ini benar-benar payah ya. Pergerakannya ini lanjut bearish. Di sini kalau kita lihat triangle yang kebentuk itu dari level 1730 sampai 1465 dan sekarang ini sudah bentuk two white soldiers yang baru. Jadi sekarang ini masih bias bearish. Saham-saham metal itu memang performanya lagi nggak bagus selama 1 bulan terakhir. Jadi di sini emang supportnya dekat 1350. Mungkin kita akan ada peluang trading cepat ya. Seperti yang terbentuk ini pas kita lihat ini pas 24 Juni sampai 4 Juni sampai 39 Juni ya, pas akhir Juni ini memang sempat ada situasi pullback situation tapi nggak gede. Harapan orang tentunya ke arah sini ya 1600, tapi sayangnya ini nggak bisa, kurang kuat pergerakan bullish ya. Jadi ini situasi dead cat bounce. Kita kemungkinan ini bisa mengulangi lagi situasi sekarang kalau kita lihat antara level sini. Kalau kita bisa rebound, kemungkinan ini akan ada peluang trading cepat dari 1350 sampai ke arah 1400 lah. Jadi seperti hal yang ini. Tapi ingat, itu kita sebenarnya melawan tren yang kuat yang terbentuk sejak Juni 2022. Jadi kalau untuk metal saya rasa sih ini masih Antam, Inco, TINS semuanya masih belum menunjukkan kecenderungan yang baik ya. Kita masih dalam bias bearish. Ruang penurunan 1350 sampai 1245. Saat ini saya masih nunjukin momentum strength, momentum sell. Be careful gue di sini. Belum bisa kita kalau untuk bullish bias walaupun dengan gap 900 saya juga harap tutup. Cuma selama downtrend nggak patah, nah ini masih bias bearish. Oke, saham metal yang lain yang ditanya MDKA. Coba kita lihat ya. Oh, MDKA nih kalau kita lihat sebenarnya memang ada gap, tuh benar. Ini juga ada gap kecil yang sebenarnya ketutup ya kalau kita lihat. Ya di sini. Ini pas banget kita lagi nutup 4100. Cuma masalahnya sekarang ini kita ngelihat kalau untuk MDKA itu masih bias bearish. Jadi saham-saham metal belum menunjukkan kecenderungan yang positif ya. Kalau kita lihat di sini ini rada payah kalau saham-saham seperti ini. Saya kurang suka sih kalau kita trading di saham yang downtrend line itu udah bentuk. Jadi kalau ini sekarang jangan, ini bukan cuma downtrend line, ini juga ini udah patah dari polar triangle. Sekarang ini ada sedikit pullback, memang kita nutup gap ya di angka 4130 sampai 4200. Masalahnya sekali kita kena ini downtrend line kayaknya sih kita masih bias ketekan lagi. Jadi sini masih bias bearish. Penurunan itu ya 35 sampai 3000 ya. Kalau kita lihat ini ruang penurunannya benar-benar jelek sini. Nah, yang ini satu dan berikutnya lagi kalau ini jebol lagi berarti ke arah sini nih. Kira-kira ke angka 3000-an ya. 3000-an ini kelihatan. Jadi sekarang ini kita masih belum bagus ya kalau untuk situasi metal yang mau Antam, Inco, MDKA, TINS, saham-saham metal itu belum perform. Jadi saya rasa kita harus berhati-hati. Situasi yang sekarang ini nunjukin semuanya momentum sell situation. Oke, itu kalau metal. Gimana kalau pergerakan saham-saham yang komoditi? Tadi ada yang nanya. Oke, coba kita lihat ya komoditi. Kalau dari coal, coba dari yang blue chipnya dulu kita lihat PTBA. Dari PTBA sekarang ini situasinya ya, ini saya harapkan kita waktu itu memang mau break, tapi sebenarnya belum bisa. Yang menariknya di sini, sepertinya ini kita sekarang berada dalam situation throwback.
throwback, dan ada gap yang belum ketutup di sini ya. Nah, sini kita lihat kira-kira yang angka 3950 sampai 4000 ada gap gede banget belum ketutup. Kalau kita dibilang mau bearish, ya memang sih ada bearish ya, bearish situation untuk selama 3 minggu terakhir. Cuma perhatiin kita ini sekarang mau nguji support di 3670. Jadi menurut saya ini ada peluang. Kita kalau bisa, maaf poin ini. Kalau kita bisa bertahan di sini, itu berarti kita akan membentuk pola double bottom. Pola double bottom di mana kita berpeluang mengutuk resisten di 4000. Gap yang ini menjadi resisten 4000. Baru berikutnya kita bisa naikin lagi targetnya di 4140. Jadi kuncinya di sini adalah kalau berikutnya kebentuk candle-candle yang confirm rebound seperti hammer atau ya mungkin kalau belum hammer doji dulu di sini, doji supaya kita bisa bentuk morning star, mungkin doji bisa doji biasa atau abandon baby, jadi ini bisa langsung morning star, lalu kita bentuk bullish marubozu. Atau mungkin langsung marubozu, jadi kita bisa bentuk cuba reversal di sini, di mana kita ngakuin double bottom dengan target 4140. Jadi ini bisa skenario spekulatif buy on weakness. Spekulatif buy on weakness di mana kita untuk huruf W double bottom, jadi bisa aja. Cuma waspada ya, kalau ternyata skenario double bottom ini gagal, kita bisa lanjut ke tekan dengan targetnya kira-kira 3450, atau kalau mau lebih bearish lagi kita bisa ke arah 3190. Jadi ini ada dua ruang penurunan yang kita mesti hati-hati. Situasi sekarang ini masih belum stabil banget. Kuncinya di sini adalah besok 2 hari perdagangan ke depan. Kita mau ngelihat di sini moga-moga ada candle yang untuk confirm reversal di mana kita bisa kembali ke level 4440 untuk PTBA. Lalu coba kita lihat ITMG ya, saham komoditi ini banyak yang nanya. Nah, ITMG ini unfortunate ya, karena sebenarnya kita ngarepin dia rebound dari 31200, tapi nggak bisa. Dan justru kita ini sekarang ketekan. Pas yang hampir 30.000, dan menurut saya sih ini masih bias bearish ya. Yang jeli di sini juga ngelihat ini kayaknya membentuk pola head and shoulders. Jadi ini kita left shoulders, ini head, dan ini sekarang right shoulders. Itu berarti untuk ruang penurunan tuh ada ya. Kalau kita lihat di sini, targetnya dari right shoulders, kita lihat ini kira-kira ada 31 ke 32, berarti sekitar 2000 poin. 2000 poin dengan target penurunan ya ke sini. Sekitar 28.400 kalau kita lihat. Ini adalah level resistennya ITMG pas bulan April sampai Mei sebelum break. Jadi be careful, saat ini memang masih momentum sell situation. Momentum sell situation dan kita masih bisa jatuh. Untuk kalau target dari right shoulders ya, kalau untuk target dari head-nya, ini kena nih. Kalau kita lihat target head-nya, ini kita akan kembali kena level sekitar 25.000, 26.000. Jadi untuk ITMG nggak kayak PTBA, saya rasa sih masih momentum sell situation. Kita harus hati-hati. Gimana kalau saham yang lain, misalnya UT ya, UNTR, kita lihat. Oke, kalau UNTR ini jelas uptrend-nya udah patah ya. Kalau dari bulan Februari sampai Juni itu benar ada uptrend lain, tapi sekarang udah berbalik, kita ini bias bearish. Jadi kita lihat saham-saham call ini rada payah, semuanya ini udah ngebentuk downtrend line. Sini, downtrend line yang kebentuk di sini, apalagi kita udah patah ya dari 27.700. Ya, apakah ini head and shoulders? Ya, ini head and shoulders. Kita ngelihat di sini dari left shoulders, ini head, dan ini sekarang kita di right shoulders yang ini yang bentuk ya. Jadi sekilas saya ngelihat sih kalau untuk target penurunan itu bisa sampai level ke sini. Coba saya tarik ya. Kurang lebih ke sini kalau kita lihat. Ya. Jadi ini untuk bearish marubozu, kencang banget bearish marubozu, dan kalau kita lihat ini ada kenaikan volume ya selama berapa 1 minggu terakhir. Jadi iya, hati-hati kita bisa sampai level 25.400. Jadi saham komoditi ini benar-benar lagi ya kurang bagus ya Pak. Tren yang sudah patah yang ini, kalau dari Maret sampai Juni itu patah. Tren yang sekarang ini belum patah. Jadi hati-hati. Tren itu harus lihat rentangnya yang kapan. Kita bicara tren dari bulan Maret sampai Juni, uptrend itu patah. Itu patah. Tapi kalau kita bicara tren dari Juni sampai Juli sekarang itu downtrend dan itu belum patah. Belum patah. Sekarang ini kita trennya adalah bearish kalau di UT, kalau kita lihat dari Juni sampai Juli, dan sekarang ini target penurunan ke arah 25.400. Penurunan bisa sampai 22 kalau kita menggunakan target yang head. Tapi saya mau lihat dulu apa yang terjadi kalau UT itu kena target dari right shoulders di sini. Kelihatannya sih kita akan berkonsolidasi, selama 1-2 mingguan, baru itu nyentuh downtrend lalu bisa ya rebound.
Nah, kalau kita bisa patahin ini downtrend line, baru gini situasi menarik. Artinya kita bergerak dalam sideways market, kita 25 sampai 27. Tapi kalau untuk sekarang ini enggak, ini sih momentum sell situation. Akra ya, coba kita lihat Akra. Oh, jadi kalau kita lihat situasinya benar-benar payah ya. Kalau ini udah membentuk, ya ini sih udah head and shoulders lagi sih kalau kita lihat di sini. Ini sebenarnya kita ngelihat kenaikan uptrend line di sini ya. Uptrend line kebentuk dari bulan Maret sampai Mei. Ya, ini udah patah. Ya, kalau kita gambar sini, ini sudah patah. Tren yang kebentuk dari bulan Februari sampai Juni itu udah patah. Dan sekarang ini fokus kita adalah downtrend line yang kebentuk. Jadi sekarang downtrend line yang sini tunjukin kalau Akra itu bergerak dalam bearish situation. Jadi kalau ditanya apakah tren sudah patah, selalu ingat trennya dari kapan ke kapan. Tren kalau Akra itu dari bulan Februari sampai Juni, tren jelas patah. Tapi kalau kita bicara tren Akra dari Juni sampai Juli itu belum patah. Trennya itu bearish dan masih ketekan. Sekarang ini bearish Marubosunya sudah di bawah, ini bahkan udah di bawah 1000 ya, di bawah 1000 itu satu. Saya kalau lihat angka bulat saya harus sering bilang, itu angka yang harus kita perhatikan. Bagi ada juga yang bilang angka yang bulat-bulat itu adalah angka psikologis. Walaupun saya kurang suka sih, karena kalau kita bicara angka psikologis, kita bisa argumen semua angka psikologis dong, iya. Tapi semakin banyak nolnya, biasanya tuh psikologi lebih kuat. Kita bicara 1000, 10.000, 100.000. Kalau yang lain-lain itu psikologinya nggak terlalu kuat. Kalau kita bicara misalnya 1.500, 1.200 ya ada nol-nolnya, tapi lebih kuat tuh kalau nolnya banyak belakang, jadi 100, 1000, 10.000, 100.000, ya oke lah kalau itu bilang psikologis saya setuju. Kalau kurang dari itu saya nggak terlalu suka. Nah, jadi kalau dibilang angka bulat 1000 ini udah patah dan sekarang ini kita di bawah 970, so kita harus hati-hati ya, karena kalau kita lihat supportnya ini masih jauh ke bawah 870 sampai 800. Jadi ini masih bias bearish kalau di Akra, momentum sell situation. Ini juga yang jeli ngelihat ini adalah pola triangle. Sini ada triangle yang udah bentuk. Triangle yang ini kita lihat ini bisa sampai level sekian di 870, ini masih jauh ke bawah untuk ruang penurunannya. MBSS, coba saya lihat ya. Kalau MBSS di sini masalahnya adalah kita tuh sudah patah dari double top ya. Di sini adalah, kalau kita lihat sini, double top yang gede banget. Jadi tadi ingat apakah trennya apakah sudah patah atau belum? Saya bilang lagi, tren dari kapan ke kapan. Kalau kita bicara tren dari bulan Maret sampai Juni, ini tren sideways-nya sudah patah. Sideways kalau ini lihat sudah bentuk pola double top. Sekarang ini polanya ada nunjukin kalau MBSS itu bergerak bearish ya, bergerak bearish. Dan kita ini baru breakdown dari support kurang lebih di sini 960 ya. 960 dan sekarang ini karena baru breakdown, ini sudah nunjukin satu candle konfirmasi ya kalau kita dipatah. Ini biasanya satu candle konfirmasi. Kita masih bergerak dalam bearish situation. Jadi kalau MBSS walaupun sini ada gap, ya saya yakin orang berapa trader sini suka ngeliat, oh ada gap, itu akan ketutup. Iya, ketutup kalau trennya sudah benar. Kalau trennya masih salah, seperti sekarang masih bearish, itu masih butuh waktu. Kalau kita mau nutup gap ini, kita harus nunggu downtrend line ini patah, baru kita bisa bicara kapan gap ini tertutup. Kalau sekarang ini sih saya nggak percaya gapnya bakal ketutup. Kita masih dalam bearish bias. Ingat, gap ada di sini, ada juga gap di sini. Nah, sini kan, jadi ada dua gap yang belum ketutup. Kalau MBSS ini udah patah downtrend line-nya, oh, oke lah. Target kita itu bisa menggunakan gap ini, target kenaikan. Tapi untuk saat ini belum. Kita harus realistis. Gimana target penurunannya? Yang kalau saya lihat itu kurang lebih ke angka 770. Jadi kalau kita lihat di sini, ini masih dalam bearish situation. Waspada ya, kalau situasi segini ini masih nggak bagus. Saya tadi ngelihat saham-saham komoditi kita lagi payah, benar-benar dalam bearish bias. Rada berat kalau kita mau ngelihat pergerakannya jadi bicara bearish, balik bullish lagi situasi sekarang. Oh, ada yang nanya ADNR ya, coba saya lihat. Yap, saham-saham komoditas kita benar-benar dihantam ya kalau kita lihat di sini. Ini kita sudah break dari resisten ini support tepatnya, support dari 2055 dan 1740. Sekarang ini kalau saya lihat kita nih pas banget lagi nguji support 1530. Jadi kalau kita perhatikan ini sebenarnya kita memang udah melemah sih penurunannya. Waktu itu memang saya bilang ini ada peluang, ini ada bentuk rounding. Sini bentuk rounding ya, saya bilang sini bisa bentuk rounding. Masalahnya roundingnya ini gagal waktu kita
break, kurang lebih di sini nih. Nah, di sini. Kalau roundingnya berhasil, ini bagus banget. ADMR-nya bisa ke arah 3.100. Masalahnya rounding ini gagal. Dan bukannya naik, sekarang ini kita masih bergerak dalam bearish situation. Jadi sekarang ini, angka 1625 adalah dua hammer lagi. Angka 1625 ini adalah yang kita lihat tentu lagi downtrend line yang kebentuk kalau kita tarik dari pertengahan Juni ke sekarang. Nah, mungkin orang bilang, apa ini bukannya mau untuk rounding lagi, Pak? Iya bisa sih, tapi saya kurang suka kalau bilang rounding dan rounding lagi di bawah. Itu terlalu maksa ya, kalau itu rounding yang gagal, kita bentuk lagi rounding lagi di bawah. Ini lebih ke arah, menurut saya sih bentuk situasi lower high dan lower low, tapi yang bentuk bunder, lebih ke arah bunder. Jadi sebenarnya ya, kalau kita lihat, kalau kita ingat chart itu kan kalau untuk lower high, lower low itu sudah bearish confirmation. Ini sebenarnya bisa lebih ke arah lower high dan lower low, yang juga bearish confirmation, cuma rada bunder. Jadi saat ini memang lebih the bearish bias, dan kita lihat angka 1530 ini kemungkinan sih bakal jebol lagi kalau downtrend ini masih valid ya. Downtrend valid, target penurunan ini ke arah flip level berikutnya, 1355 sampai ke arah 1020. Jadi saat ini selama ini nggak patah, saya masih kurang suka sih kalau untuk ADMR. Jadi ini waspada aja. Kalau dia bertahan lebih jauh, berarti downtrend-nya ini patah. Kita akan melihat nih konsolidasi dari 1530 sampai 1740. 1740 dan baru kalau dia downtrend benar-benar patah, kita bisa bicara skenario yang lebih bullish, balik ke 2000, misalnya nutup gap di sini, kita ingat ada gap ya 2100. Ini belum. Oh, ada MR, ada yang nanya ADRO sekarang. Coba kita lihat ya. Yap, kita benar-benar rada payah ya kalau situasi sekarang di sini. Sebenarnya kalau ADRO itu dia patah memang uptrend line-nya di sini. Kita ingat uptrend line yang bentuk sejak bulan April sampai Juni itu patah. Dan memang di sini ada gap. Gap yang di sini belum ketutup ya. Gap. Ya, di sini. Di angka 3.300 gap ini belum ketutup. Nah, sekarang ini kita ini masih bias bearish ya. Kalau kita lihat di sini udah bentuk high low, ini lower high, lower low. Jadi sekarang ini bisa bentuk triangle yang gede banget, gitu benar. Saya mau lihat kalau ADRO tuh mencapai level 2660. Masalahnya adalah 2660 ini kelihatannya juga nggak bakal bertahan lama. Kurang lebih tuh ada levelnya di sini 2440 itu adalah resisten yang sekarang menjadi support kalau dijebol lagi. Bearish engulfing ini nunjukin kalau kita masih dalam bearish situation. Saya mau lihat kita itu nguji 2660 ya, mungkin ada rebound kecil lah, rebound kecil pas mencapai level ini. Masalahnya ini nih, downtrend line ini, saya nggak suka trading kalau dalam downtrend line, karena itu berarti ngelawan tren gede. Trading yang dengan tren yang salah, kalau tren gede, itu biasanya bakal lebih memberi kecewaan. Walaupun itu ada saat-saatnya rebound kecil, saya bilang kucing-kucing lepas berkeliaran, waktunya kita ikutin kucing loncat, ada peluang trading. Cuma masalahnya kucing berkeliaran itu cuma sebentar, gitu kucing ngumpet, marketnya jatuh lagi. Kucing berkeliaran itu apa Pak? Maksudnya dead cat bounce. Itu dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan ke Indonesia, kucing loncat, kucing berkeliaran. Tapi karena dead itu agak jelek ya, kalau sebelah kucing mati berloncat, jadi sebelahnya kucing lepas berkeliaran. Nah, kayak itu garing. Anyway, saya mau lihat di sini 2660, di mana kita berbentuk pola-pola konsolidasi. Semoga harapannya ada downtrend ini patah, baru ini ada peluang trading. Kalau enggak, ya ini momentum trading sell ini masih dalam situasi yang berbahaya. Oke, ADRO ini apalagi ya? Kita udah bicara ADRO, DMR, UT. Oke, ada yang nanya saham Bumi gimana? Coba kita lihat ya, Bumi. Nah, saham-saham yang lebih spekulatif kalau untuk komoditi sebenarnya itu ada peluang ya di sini. Ini juga kemarin kita ada diskusi. Ini sebenarnya downtrend ini patah, jadi nggak kita pakai dulu. Dan kalau kita lihat Bumi itu sebenarnya ada gap gede di sini belum ketutup ya. Gap gede ini belum ketutup. Sekilas ini untuk pola double bottom. Kalau kita perhatiin tuh dari bulan Maret sampai Mei, cuma double bottom kalau Bumi itu geraknya rada kasar, jadi hati-hati. Kalau untuk trader yang masih belum banyak pengalaman, saya sih nggak terlalu saranin masuk Bumi. Ini kalau yang udah biasa, ini sebenarnya ada peluang memang untuk Bumi. Dan ini kebetulan juga ada di Superstar kita. Saya lihat di sini kalau Bumi, sebenarnya kalau kita fokus di bulan April sampai Juni, ini adalah pola yang lebih mirip untuk cup and handle ya. Kalau kita cuma fokus ini, jadi cup. Dan sekarang ini ada handle yang bentuk pas di sini. Ya.
di sini dan di sini. Ya, ini handle. Cup-nya udah jadi. Sekarang handle-nya nih, kita ngelihat handle-nya belum patah ya, masih untuk dalam kurang lebih downtrend channel. Jadi hati-hati. 64 di sini. Ya, ini saya hilangin dulu. Nah, levelnya di sini kurang lebih angka 63. Jadi kita lihat nih sekarang dalam situasi untuk handle. Masalahnya kita belum melihat kalau untuk bumi bisa break ya dari downtrend yang sisi sini. Kalau downtrend ini berhasil break, itu berarti cup and handle-nya berhasil, dan kita bisa melihat untuk bumi kembali ke 73. Jadi ini memang situasi yang spekulatif. Kita berharap kalau untuk bumi ini ya mungkin kalau nguji-nguji level 63 ini dalam waktu dekat. Dan kalau di breakout, ini berarti pola cup and handle-nya akan matang dan kita ke arah 73. Sekalinya kita mencapai 73, perhatiin ini, gap gede di sini ini belum ketutup ya, gap gede yang belum ketutup, kita bisa naikkan target bumi ke 80 dan 89. Jadi ini memang speculative situation. Kita mau lihat dia ini rebound dan 63. Cuma hati-hati, kalau ini gagal itu berarti ruang penurunannya rada payah. Karena ini berarti kita mencapai bottom dari cup-nya di angka 54. Ini memang situasi yang spekulatif ya. Dan sekarang ini spekulatif di 63 ini semoga kita bisa break. Kalau nggak bisa break berarti handle-nya terlalu panjang. Ini yang saya kurang suka. Kalau handle terlalu panjang berarti cup-nya terlalu gagal. Bumi, oh ada yang nanya BRMS, coba saya lihat ya. Nah, kalau BRMS juga, di sini kita lihat nih mirip juga dengan cup and handle. Kalau kita fokus hanya pada yang sini April sampai Juni. Sekarang ini kalau kita lihat ini handle-nya ini sudah mencapai level 236. Ini udah deket banget dengan top dari cup kita di 232 ya, 232. Kita mau ngelihat ya ini sama seperti tadi rebound dari 232. Sekali dia rebound dari 232, itu bagus karena kita berarti ada peluang untuk mencapai level 260-an lagi di sini ya, 260-an, dan kita bisa naikin lagi targetnya berikutnya ke 304 ke sini. Nah, tapi ingat, ini semua situasi yang spekulatif ya, situasi yang spekulatif. Kuncinya adalah gimana hem candle yang bentuk pas kita mencapai level 230 ini. Moga-moga sih kita membentuk Marubozu atau Hammer atau paling enggak ya Morningstar lah, kita bentuk doji lalu ada Marubozu gede. Jadi ini bagus. Jadi kita bisa bentuk handle dari cup yang bentuk dan ini bisa bullish bias. Kalau enggak ya apa boleh buat. Ini berarti bearish biasnya terlalu kuat untuk BRMS, kita bisa membantu balik level 204. Jadi waspada. Walaupun ini memang ke arah cup and handle, tapi handle-nya ini masih belum selesai situasinya. Oke, apa lagi ya? Ada yang tanya, friend. Coba kita lihat. Nah, kalau untuk friend ini sebenarnya rada susah ya. Friend, saya kalau dari segi teknikalnya aja, ini memang kita sempat banget nyentuh level 100, tapi ini terlalu volatile sih. Jadi masih dari sih. Ini walaupun ini masih dalam uptrend line, saya kurang suka sih kalau kita nih kan. Sebenarnya kalau dari bulan Mei sampai Juli kita ini masih uptrend line, itu satu. Masalahnya adalah pergerakannya terlalu volatil kalau untuk friend. Nah, ini nggak cuma saat ini aja sih. Sering kali kalau friend itu kadang-kadang itu bentuk candle yang rada liar. Ini nggak selalu candle bearish, nggak selalu candle bearish. Ini juga pernah kejadian kok pas bulan November kemarin. Ini sempat kok candle-nya itu gede banget, tapi candle bullish. Ya, candle bullish, dan sejak itu sempat dia nyentuh level 113, baru itu jatuh lagi. Nah, sekarang ini kalau kita lihat, sebenarnya friend-nya masih nyentuh pas banget di uptrend line, pas banget, gila. Jadi di gambarannya itu udah pas di 82, dan ini sih harapan kita masih bisa rebound ya. Kalau ini rebound, ini berarti uptrend line ini belum patah, dan kita bisa ngelanjutin bullish bias. Gimana? Bullish bias kita sih, kalau kita lihat, ada level resistennya kurang lebih yang sekarang bisa ditarget kita 89, atau kalau mau dinaikin dikit ya bisa, karena di sini ini udah bentuk satu lagi yang baru di sini 92. Dan berikutnya tuh ke arah 97. Kalau kita ingat ini resistennya friend dari bulan Desember 2021 sampai sekarang. Atau kalau ini mau lebih fokus ke candle ini, kita bisa pakai, coba saya hilangin ini biar nggak terlalu bingung. Sini. Targetnya bisa ke arah 92 sampai yang 100 ini. Jadi yang penting di sini kita bisa rebound dulu dari uptrend line ini dan kita bisa melanjutin trading spekulatif buy on weakness situation. Kalau ini misalnya ada ekses turun, ya ingat ya, sebenarnya kalau kita trading, kita harus lihat dulu gimana itu apakah sahamnya termasuk saham yang spekulatif. Jadi deket-deket gocap itu sahamnya spekulatif ya. Jadi itu kita harus lebih toleran kalau candle itu rada-rada aneh. Sedangkan candle yang blue chip biasanya itu lebih bagus dan jarang yang aneh-aneh ya. Jarang bukan berarti nggak pernah sama sekali. Umumnya kalau dia jatuh gitu tuh
ada hal-hal yang terkait di luar teknikal biasa yang bisa bikin marketnya tuh rada payah. Mungkin ada panic selling di Amerika Serikat, ngaruh Indonesia, ya itu bisa kejadian kayak COVID kemarin. But anyway, saya yang lihat sih kalau kita mau toleran dikit penurunan trend ke arah 79 ya oke lah. Kalau dia misalnya jebol dikit ke arah 79, yang penting dia jangan sampai jebol di bawah 79 lagi ya. Kalau sampai jebol di bawah sini berarti selesai. Uptrend ini gagal dan uptrend itu patah, kita akan melihat penurunan trend itu bisa sampai ke bawah lagi. 71 atau 68. Kita lihat itu supportnya di sini ya. Ya, 71 atau 68. Yang ini penting nih. Kita mau ngelihat itu trend itu rebound either dari yang angka sekarang 82 atau kalau kita lebih toleran dikit, ya oke lah di bawah 79 kalau dia mau rebound ya. Karena kita ingat kan tren ini pergerakannya memang rada kasar, jadi yang penting di sini adalah dia kagak closing di bawah 79. Closing bawah 79 berarti benar ini gagal kenaikannya untuk uptrend line, kita harus turunin target trend 71. Oh, tadi ada yang bicara BRMS sudah tadi. Saya bilang itu cup and handle, saya ulang dikit tadi mungkin kelewatan. Sini, kita mau ngelihat BRMS itu bertahan di 232 ya, 232 rebound, baru kita kalau di atas downtrend line-nya kita naikin 258 304. Kalau enggak ya udah ini turun ke 204. Ini komoditi. Oke, di sini apa lagi yang kita bahas? Oh ya ada Bayen. Bayen ini menarik ya. Jadi dia market cap-nya itu emang gede dan ini emang sama yang mahal banget. Unilever dulu mahal juga, tapi karena dia sudah stock split, Unilever tuh jadi lebih terjangkau untuk retail. Kalau untuk Bayen nih sebenarnya udah all time high terus. Jadi saya juga call ini berapa kali kok saya ingat sini ya. Ya. Bayen itu sebenarnya udah mencapai ya target triangle. Kalau saya lihat di sini, target triangle yang mana? Yang di sini. Di sini. Kita lihat di sini ada target triangle bentuk ya di sini. Nah, kurang lebih dari level 54 sampai 6750. Jadi ini ada yang nanya, kemarin gimana situationnya? Ups. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya udah kena target kita di 80.000 ya, dan ini sudah membentuk hammer, shooting star tepatnya. Shooting star ini nunjukin kemungkinan marketnya bakal konsolidasi, kurang lebih skenario kayak pas 13 Juni ini ya, 13 Juni. Kita ingat, pas dia kena, Bayen ini bakal bertahan. Bertahannya bisa dilihat sekitar 2 mingguan. Ini 2 mingguan dari 13 Juni sampai 27 Juni. Baru setelah itu melanjutin lagi baru bosu. Ini sebenarnya cukup sering ya kalau skenario ya Bayen. Ini bisa kejadian juga pas Mei. Itu juga pas di sini awal Mei. Jadi pergerakan Bayen itu bisa dibilang setiap kali dia udah mencapai target, habis itu dia bakal cenderung berkonsolidasi. Jadi mungkin ini pergerakannya bakal diketahan dulu di sini. Ketahan, dan mungkin bakal mengunci uptrend line yang ini. Jadi uptrend line-nya kalau kita lihat ini belum patah ya, uptrend line-nya Bayen di all time high ini. Kurang lebih di angka sekitar 76-78. Saya ngarepin sih mungkin range-nya nggak bakal jauh-jauh kalau Bayen. Dari, ya oke lah kalau dia turun dikit 75 sampai 80 ini bisa menjadi skenario konsolidasi kita untuk Bayen. Mas, kalau kita bisa break di atas 87 ya, oke lah 81 biar gampang, di atas 81.000 baru kita bisa valid all time high lagi kalau untuk Bayen situasinya. Kalau untuk situasi sekarang sih ya sebenarnya sih masih bullish ya, masih bullish. Harus sabar aja karena biasanya kalau sekali konsolidasi ini gerakannya bakal rada pelan kalau Bayen. Tapi all time high, iya. Bullish bias, iya. Jadi sabar-sabar saja. Selama uptrend yang nggak patah, kita masih pertahankan ini untuk Bayen. Oke, ada yang kelewatan kah di sini? Coba saya lihat ya. RMS. Oh, ini ada yang chat. Ada yang nanya Agris ya. Coba saya lihat. Agris. Jadi kalau kita lihat Agris ini sebenarnya memang cenderung mau ngarah ke double bottom. Jadi mau ngarah ke double bottom. Saya ngelihat di sini double bottom itu rada miring. Jadi coba lah, sinilah saya taruh ya. Ini sebenarnya agak-agak ekses ya. Kalau kita lebih 116 sampai di 115, kita ini lagi bertahan di sini. Ini ada double bottom gede. Jadi kalau kita fokus pergerakan dari bulan April, sinilah saya taruh nih. Nah,
Dari bulan April sampai bulan Juni, ini sudah bentuk left dari double bottom ya. Huruf W-nya udah kebentuk separuh. Sekarang ini kita mau fokus membentuk huruf W yang di sebelah sini. Ya, huruf W yang sebelah sini. Jadi ini kalau kita bisa rebound dari 116 ada peluang ke arah 134. Tapi itu kalau fokus ya dari April sampai Juni. Kalau kita fokusnya itu justru yang ini, kalau kita mau fokus yang di sini saja. Nah, ini di sini. Ini sebenarnya adalah pola double bottom kecil ya, ada pola double bottom kecil. Jadi kita bicara ini pas dia kena level 116, ini sebenarnya udah membentuk satu huruf W kecil. Sekarang ini kita mau ngelihat pergerakannya membentuk huruf W yang kecil di sini, pas nyentuh 116 dan rebound lagi ke arah 126. Jadi kurang lebih ada pergerakan yang memungkinkan di sini. Ini huruf W yang sebelah sini, huruf W kecil yang mau kebentuk, dan dengan target ke 124. Cuma, ini masalahnya kita harus sabar, karena kalau penurunan ke sini, bisa jadi itu seperti hal skenario yang ini nih, pas antara bulan 10 Mei sampai 19 Mei. Jadi biasanya kalau udah kena level support ini bakal sedikit konsolidasi, jadi kita harus sabar. Kali ini kena ini, saya mau ngelihat pergerakannya seperti apa. Kalau masih bentuk doji-doji berkepanjangan, kayak di sini, marketnya tuh bakal cenderung stagnan dan gitu nggak kemana-mana. Tapi sekalinya dia ngebentuk marubozu atau engulfing, ini baru bagus. Itu berarti skenario double bottom kita bakal bentuk dengan targetnya ke arah 124 atau double bottom kecil, atau kalau kita bicara double bottom besar dari April sampai Juli, itu bakal ke arah 134 ini. Nah, tapi sekarang terlalu cepat ya. Sekarang ini kita semua masih dalam situasi spekulatif buy situation. Dimana ini masih ada ruang penurunan karena dia baru shooting star 124. Jadi kalau kita mau masuk agri sekarang, ya ini masih terlalu cepat sih kalau kita bilang tuh buy, tapi bisa. Hati-hati, kalau ternyata kita closing di bawah 116, ini bakal lanjut bearish. Sekarang ini belum, jadi masih dalam, saya juga masih buy sideways kalau untuk AGRS, peluang untuk spekulatif buy dengan target support sini. Oke, ini sebentar lagi marketnya udah tutup, apalagi ya, di sini yang saya bahas. Oh ya, ada yang nanya grup-grup panin, coba lihat ya. Nah, grup panin itu sebenarnya menarik ya. Ini sebenarnya likuiditasnya kecil, tapi belakangan ini naik terus. Sampai sekarang likuiditasnya naik. Ya, dari April sampai Juni, dia ini memang bullish ya, kenceng banget. Sini kalau kita tarik. Nah, kalau fokus yang ini sebenarnya masih belum patah uptrend line-nya. Tapi kalau kita fokus uptrend line bentuk dari bulan Juni, ini sih udah patah. Kalau kita fokus yang ini udah patah agresifnya. So, sekarang ini gimana? Sekarang ini kita ngelihat kalau Bang Penin itu bertahan ya di atas support, let's say 1.500 bisa. Nah, ini sekarang ini kita ada dalam bias sideways ya. Bias sideways antara 1.500 sampai sekitar 1.900 level sampai dikit ya, 1.900 ya, oke lah 880. Nah, cuma apakah kita ini penurunannya terbatas saja sampai ke arah 1.500? Iya, memang sih penurunannya panin itu sebenarnya nggak terlalu kenceng ya. Jadi harapan kita adalah kalau panin bank ini menyentuh level support 1.500 dan ini kebetulan juga nih udah dekat dengan uptrend line yang ini, kita akan ngelihat panin bank itu rebound dengan targetnya ya kalau dipatah berarti kita bisa kembali ke level 17.10 di sini 17.10. 1770 dan sekarang ini kita harus bersabar ya karena bagaimanapun juga 4 hari terakhir ini kecenderungan Penin Bank itu adalah short term bearish. Nah, sekarang ini yang penting adalah kalau Penin Bank udah kena level 1.500-an sampai kira-kira 1.400, di sinilah kita gambar. Nah, kalau udah sampai level-level ini, berarti kita either nyentuh level support di sini atau uptrend line ini. Jadi, dan ini bakal genting. Sekalinya kena di sini, saya mau ngeliat candle-candle teknikalnya itu harus kuat. Either ini bentuk hammer seperti ini, spinning top, marubozu, lebih bagus lagi supaya kita patah ini downtrend line. Dan kita bisa bergerak bullish, balik untuk Penin Bank. Baru saya akan naikkan lagi targetnya kalau 17.10, 18.80. Kalau untuk saat ini ya kita harus sabar. Jadi ini masih dalam bearish, short term bearish ke arah 1.500 atau paling nggak 1.400 supaya kena ini downtrend line-nya. Wah, sudah jam 20.26. Ini yang pertanyaan terakhir ya. Jadi setelah Penin Bank, ini Penin Live, ini terakhir. Setelah ini saya akan tutup. Nah, ini juga mirip ya. Kalau untuk yang Penin ini,
sebenarnya di sini uptrend line-nya tuh udah patah ya, uptrend line yang kebentuk di sini tuh patah. Nah, di sini ini patah. Ini memang sempat ada uptrend line yang sebentar saja, jadi ada short term di sini uptrend line. Cuma ini sekarang juga patah. Jadi kita ini harus hati-hati. Saya ngelihat sih pergerakannya ini untuk short term bearish, ya short term bearish. Sini kalau untuk panin live, PNLF itu sudah spinning top 2 kali. Belum dia untuk black cross, bukan tree ya, karena baru 2 candle bearish di sini. Ini berarti kita bakal menguji supportnya Penny Life di angka 366. Sekalinya dia kena sini, harapan kita ya tentunya dia bisa bertahan. Either dia hammer di sini, mungkin spinning top supaya dia bisa rebound. Kalau awal dari Morningstar atau Marubozu di sini itu bagus. Masalahnya sekarang ini memang kita harus bersabar ya. Kalau untuk Penny Life ini kayaknya memang lagi bias sideways. Kalau saya lihat secara keseluruhan di sini. Short term-nya memang bearish, targetnya saya rasa sih ke arah 366 sampai kalau saya naikin dikit ya 380 lah, 366 380. Jadi ini saat ini sementara masih dalam bearish situation. Nah, oke. Berhubung waktunya memang sudah hampir setengah 9 dan ini sudah 1 jam. Saya akan tutup untuk sesi weekly update chart kita. Sampai jumpa minggu depan bersama Pak Al-Fatih akan balik lagi. Jadi biasanya memang Pak Al-Fatih yang masuk weekly chart ini, saya cuma menggantikan. Semoga bermanfaat update saya pekan ini. Selamat menikmati akhir pekan semuanya. Salam.